Afwan Ustaz mau nanya cara bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahumma salli wa sallam. Cara bermimpi dengan Rasulullah SAW banyak orang yang memiliki. Ada cara dengan berzikir, ada cara dengan bersolawat, otomatis zikir dan solawat yang jumlahnya melebihi kebiasaan. Tapi saya nggak akan bosan saya berbicara atau mengulang cerita. Dulu ada seorang santri berangkat ke salah satu ulama yang terkenal selalu bermimpi dengan Rasulullah SAW. Santri ini akhirnya minta belajar kepada gurunya, khusus ingin bermimpi dengan Rasulullah. Sang guru mengatakan bahwa kalau engkau mau belajar bermimpi Rasulullah, syaratnya satu. Apa? Engkau semalam ini nurut perintah saya. Cukup semalam. Pokoknya nggak usah nanya, pokoknya nggak usah membangkang, nurut. Semalam aja. Hanya karena muridnya ingin bermimpi sama Nabi, ya sudah, maulah saya nurut, siap, janji saya nurut, oke. Masuk waktu maghrib salat, masuk waktu isya salat. Akhirnya guru ini mengambil makanan-makanan lezat disuguhkan ke santri yang tadi. Ini kalau santri udah bab makanan ini, jangankan yang lezat, setengah lezat habis sama santri. Dulu ada santri, siapa tuh ngomong, santri itu perutnya lapar terus. Kenapa? Karena otaknya dipakai mikir. Mikir, baca kitab, menghafalin kitab. Coba tes bapak-bapak. Nih bapak-bapak malam Rebo depan kemari. Nih tes, kalau nggak percaya bukti. Sambil jalan yang agak jauh, beli tahu 10.000 aja. Kasih ke santri. Ini tahu beres ngaji. Kalau tuh tahu bertahan 5 menit, hebat. Gerbek. Tahu masih ada. Tahu di mana tuh? Kreseknya udah dibuang. Kreseknya udah ada di alam barzakh. Tahunya udah di alam lain. Itu santri memang. Makanya orang yang sedekah ke santri pahalanya besar. Karena gizi makanannya dipakai untuk belajar. Yang lebih besar lagi kepada gurunya. Karena santri nggak akan bisa belajar tanpa guru. Kata yang nyimak, ini sedekah kemana, bingung nih. Tahunya 10.000 lagi nih. Ke guru apa ke santri ini? Tapi kalau bab tahu, guru ngalah ke santri aja. Kalau bab semen ke guru, jangan ke santri, belum waktunya. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Mohon maaf. Disuguhi si santri ini makanan yang lezat-lezat. Tapi ternyata saat dimakan sama si santri itu asinnya luar biasa. Gurunya ngomong, nggak boleh berhenti, makan. Tapi asinnya begini guru, makan. Itu dimakan sama dia sambil memaksakan diri dengan rasa yang begitu asin luar biasa. Sampai akhirnya si murid ini merasa lidahnya terbakar dengan rasa asin yang berlebihan. Akhirnya apa? Murid ini mohon-mohon minta pengen minum. Gurunya jawab nggak ada minum. Malam ini kamu tidak boleh minum. Kamu tidur. Akhirnya si murid ini dengan lidah yang terbakar rasa asin yang banget dan dahsyat. Tidur juga akhirnya. Namanya santri. Kalau udah tidur, udah. Kelelawar berubah jadi Batman, nggak bangun dia. Nggak bangun. Kalau ada guru baru bangun. Dasar kutu bantal itu. Akhirnya apa? Akhirnya ketemu subuh, gurunya ini langsung manggil santrinya, sini. Kamu sekarang pulang aja. Belajar cara mimpi dengan Rasul udah selesai. Muridnya bingung, udah selesai gimana guru? Belum diapa-apain. Belum diajak ke gunung, tapak, belum. Kata gurunya, kamu semalam tidur? Iya. Kamu mimpi? Iya. Pasti mimpi kamu minum air yang begitu banyak. Muridnya bilang, iya. Kok guru bisa tahu? Masuk mimpi saya? Kata gurunya, tidak. Saya nggak tahu mimpi apa kamu semalam.
Tapi saya yakin kamu mimpi itu pasti mimpi minum air yang banyak. Kenapa? Karena sebelum kamu tidur, kamu memohon ingin minum karena terbakar lidahmu. Maka orang akan mudah bermimpi dengan Rasul ketika hatinya terbakar dengan kerinduan, sehingga seperti engkau semalam menginginkan minum seperti apa keinginanmu, maka melihat Nabi pun sebesar itulah engkau tanamkan dalam hati dan sanubarimu. Murid faham, oh ternyata begitu. Ya, makanya bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, itu kaifiyah cara mimpi dengan Nabi. Walaupun banyak, diantaranya baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 10.000 kali malam sebelum tidur. Itu salah satu mimpi dengan Rasulullah. Ada lagi yang dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, itu pun mempermudah untuk bermimpi dengan Rasulullah SAW. Ya, karena bermimpi dengan Rasulullah itu hak. Nabi SAW katakan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa. Barang siapa yang bermimpi melihatku di dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia telah melihatku dengan nyata. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena setan itu tidak bisa nyamar jadi Nabi Muhammad, tidak bisa. Kita bertemu dengan sosok orang soleh, bisa jadi itu setan. Kita mimpi bertemu dengan siapapun, bisa jadi siapapun itu adalah setan. Tapi kalau bermimpi dengan Rasulullah, tidak akan pernah bisa kita katakan mungkin saja yang menampakkan diri sebagai Rasul adalah setan. Tidak bisa. Kenapa? Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.